Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kasus closed fracture right intertrochanter femur bone grieving classification type 2, di mana saya akan mengangkat sebuah laporan kasus dan juga sari pustaka mengenai closed fracture pada intertrochanter. Baik, pada pembahasan kali ini itu akan membahas mengenai pendahuluan, kemudian pembahasan kasus, dasar teori, dan juga daftar pustaka pada penelitian kali ini. Berdasarkan pendahuluan, di mana fracture merupakan rusaknya kontinuitas tulang, struktur tulang yang akan menyebabkan pergeseran fragmen tulang hingga terjadi deformitas. Berdasarkan hubungan tulang dengan jaringan sekitar, itu dibagi menjadi dua. Ada fraktur terbuka, ada fraktur tertutup. Fraktur terbuka itu merupakan fraktur yang merusak jaringan kulit sehingga terdapat fragmen hubungan antara fragmen tulang dan dunia luar, sedangkan fraktur tertutup itu merupakan fraktur tanpa hubungan antara fragmen tulang dan juga dunia luar. Kemudian berdasarkan struktur dan fungsi pada tulang paha, di mana tulang paha adalah struktur tulang pada manusia yang terpanjang, terberat, dan terkuat. Untuk fungsi utama tulang paha adalah untuk menahan beban dan stabilitas saat mobilisasi. Dan juga untuk berat tubuh sendiri itu bertumpu pada kedua tulang paha atau intertrochanter. Untuk lokasi fraktur dari intertrochanter sendiri itu dapat terjadi di intertrochanter minor maupun intertrochanter mayor. Kemudian faktor resiko dari fraktur sendiri itu antara lain usia tua, eh, badan yang obesitas, terdapat osteoporosis, riwayat jatuh, dan kelainan dalam berjalan pada manusia itu sendiri. Kemudian adapun tata laksana pada faktor ini yakni pembedahan yang direkomendasikan. Mengapa direkomendasikan pembedahan? Karena pada pasien dengan fraktur tanpa dilakukan pembedahan atau tanpa dilakukannya operasi itu angka morbiditas dan juga mortalitasnya cukup tinggi sehingga disarankan untuk dilakukan pembedahan atau operasi. Kemudian operasi apa atau pembedahan apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk beberapa peneliti menyarankan adanya dilakukan herniatoplasti bipolar atau HA bipolar, di mana teknik ini itu merupakan salah satu metode yang nantinya akan menggantikan dari tulang dari intratrochanter. Jadi walaupun diganti fungsinya itu akan tetap sama. Dan juga peneliti sebelumnya juga sudah membuktikan bahwasannya memang ada sedikit eh, perbedaan antara tulang utuh dan juga yang hermitoplasti bipolar ini. Namun memang lebih baik rasanya dibandingkan dengan jenis operasi lain, misalnya dilakukan pemasangan ORIF PS seperti itu. Kemudian untuk penyembuhan dan juga mobilisasinya itu cukup cepat pada pasien dengan pemasangan hemiotoplasti bipolar ketimbang dia diberikan pemasangan ORIF PS seperti itu. Baik, di sini merupakan contoh kasus dari pasien dengan fraktur intratrochanter dengan pasien atas nama Wayan Tini, jenis kelamin perempuan, usia 68 tahun, suku bangsa Bali Indonesia, agama Hindu, alamat Jalan Pulau Menjangan, nomor 8 Bening. Tanggal pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 bulan 5 2024 dengan dokter di PJP saat itu, yakni Dr. Eka Nova dan Mapala SPT. Selanjutnya, berdasarkan anamnesis, didapatkan keluhan utama pada pasien yakni nyeri pangkal paha kanan dan riwayat penyakit sekarang. Pasien perempuan berusia 68 tahun datang dengan keadaan sadar ke IGD RSUD Buleleng pada tanggal 2 bulan 5 2024 pada pukul 10.15 WITA dengan keluhan nyeri pada pangkal paha kanan sejak 1 hari yang lalu setelah terjatuh dari tempat duduk. Pasien mengatakan saat itu ingin duduk di sebuah kursi, namun kursi tersebut patah sehingga pasien jatuh dengan posisi pinggul kanan sebagai tumpuan pertama. Keluhan nyeri dirasakan secara terus-menerus dan menetap. Saat ini pasien tidak mampu berjalan dengan kaki kanan sebagai tumpuan. Keluhan seperti nyeri kepala, mual muntah, dan penurunan kesadaran pada pasien itu disangkal.
Kemudian, riwayat penyakit dahulu pada pasien, pasien belum pernah mengalami keluhan serupa, pasien tidak memiliki riwayat penyakit lainnya, tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, kelainan jantung, maupun kelainan pada ginjal. Untuk riwayat pengobatan pada pasien, pasien belum pernah mengonsumsi obat-obatan sebelumnya, pasien juga belum pernah berobat ke pelayanan kesehatan lain untuk melakukan imobilisasi pada keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian selanjutnya untuk riwayat penyakit keluarga pada pasien mengaku keluarga pasien belum pernah mengalami hal yang sama sebelumnya dan tidak memiliki riwayat penyakit komorbid. Untuk riwayat alergi, pasien tidak memiliki riwayat alergi obat-obatan maupun makanan dan alergi lainnya. Kemudian untuk riwayat penyakit pribadi, pasien sudah menikah dan saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada pemeriksaan fisik dilakukan primary survey. Untuk airway maintenance with cervical spine control didapatkan airway clear, kemudian breathing and ventilation dinilai breathing spontan frekuensi 20 kali per menit, SpO2 98% on room air. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap circulation with hemorrhage control, didapatkan circulation stable, tekanan darah 120/80 mmHg dengan heart rate 98 kali per menit, usability alert dengan exposure clear. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secondary survey untuk status present pada pasien dalam keadaan umum pasien baik dengan status generalis dinilai pada ekstremitas pada pasien, kemudian ekstremitas bawah sebelah kanan mengalami nyeri pada saat gerakan, kemudian terdapat adanya deformitas di area fraktur yang dicurigai fraktur, terdapat ada pembengkakan, adanya brace juga. Untuk CRT pada paha kanan itu ekstremiti untuk CRT pada pasien itu kurang dari 2 detik dalam keadaan normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan status lokalis. Pada loop terdapat adanya swelling, around lateral side bruise tidak ada, deformity positif, shortening and external rotation. Kemudian feel dapatkan adanya tenderness at proximal femur, artery dorsal pedis positif, pulse CRT under 2 second, kemudian SpO2 90%, normal sensation, LLD 1 cm. Move active ROM hip limited due to pain, active ROM limit due to pain, and active ROM ankle 30/60. Berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, dapat disimpulkan bahwa pasien dicurigai mengalami close fracture intratrochanter femur bone grafting classification type 2 dan dilakukan pemeriksaan penunjang dan didapatkan X-ray pelvis apolateral, tidak tampak malalignment, tampak fracture incomplete pada trochanter, tidak terdapat erosi pada tulang dan destruksi tulang, trabekulasi pada tulang normal, tidak terdapat dislokasi sendi, tampak adanya soft tissue swelling. Untuk kesan yakni faktor incomplete pada lesot trochanter disertai dengan soft tissue swelling di sekitarnya. Kemudian X-ray femur dextra apolateral, tidak tampak malalignment, tampak fraktur incomplete pada trochanter, tidak terdapat erosi atau destruksi tulang, trabekulasi tulang normal, tidak terdapat dislokasi sendi, dan tampak adanya soft tissue swelling pada daerah di sekitar fraktur. Untuk kesannya yakni fraktur komplit pada lesot trochanter disertai dengan soft tissue swelling di sekitarnya. Selanjutnya, ini merupakan hasil laboratorium di mana terdapat ada peningkatan pada neutrofil dan juga terdapat adanya peningkatan sedikit pada BV dan juga pada NLR, dan pada pemeriksaan pada fal ginjal didapatkan peningkatan pada ureum. Untuk yang lainnya masih dalam keadaan normal. Dan diagnosis kepada pasien setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dapatkan diagnosis utama yakni close fracture right intratrochanter femur bone grafting classification type 2 dengan pemberian terapi awal IVF di NaCl 0,9% 20 tetes per menit dengan pemberian anti nyeri keterolak 3 kali 30 mg IV dengan imobilisasi with skin traction 5 kg dengan terapi definitif yakni Pro-OLPS yang dilakukan secara elektif pada tanggal 5 bulan 5 2024.
Berikut merupakan laporan operasi diagnosis prabeda pada pasien close fracture right intratrochanter femur Klein-Griffin classification type 2 dengan diagnosis pasca bedah yakni post ORFPS et causa close fracture right intratrochanter femur Klein-Griffin classification type 2 dengan tindakan operasi yang dilakukan yakni ORIF plate screw dengan melakukan reduksi terbuka dengan internal fixation. Kemudian uraian operasi pada pasien. Pertama, pasien diposisikan dalam posisi supine dengan spinal anestesi dan dilakukan disinfeksi dan juga draping. Dilakukan insisi anterior approach dengan identifikasi fraktur dan ditemukan fraktur pada os intertrochanter femur. Kemudian dilakukan open reduction internal fixation menggunakan distal femoral locking, plate reverse, os intratrochanter dengan locking plate 5 hole 10 screw, kemudian dilakukan pengecekan stabilisasi pada pasien, keadaan pasien stabil, kemudian kita lakukan cuci operasi, setelah itu kita tutup jahitan dengan penambahan drain dengan penjahitan bagian luar, setelah itu operasi selesai. Selanjutnya, hasil post operasi dilakukan dengan pengambilan foto X-ray pelvis AP lateral AP dan juga femur dextra AP lateral dan didapatkan close fracture right intertrochanter femur bone classification type 2 terpasang fiksasi hook plate screw dengan trabekulasi tulang normal, tidak terdapat lesi litik atau blastik, celah sendi normal dan tidak terdapat kelainan dan tampak soft tissue swelling. Selanjutnya dasar teori anatomi pada pasien di mana femur merupakan dasar teori di mana pada tulang femur itu merupakan tulang yang terpanjang terberat dalam tubuh untuk fungsinya sendiri yakni untuk menopang berat tubuh dari os coxae ke tibia sewaktu pada saat kita dalam posisi berdiri. Kemudian area intratrochanter dari femur itu adalah bagian distal dari kolum femur dan proksimal dari batang femur, di mana area ini terletak di antara trochanter mayor dan juga trochanter minor. Kemudian untuk vaskularisasinya sendiri, caput femoris itu mendapatkan aliran darah dari 3 sumber, yaitu pembuluh darah intramedular di leher femur, kemudian cabang pembuluh darah cervical ascendant dari anastomosis arteri circumflex media dan lateral yang melewati retiniculum sebelum memasuki caput femoris, serta pembuluh darah dari ligamentum teres. Nah, pada saat terjadi fraktur, pembuluh darah intramedular dan pembuluh darah retinaculum itu akan mengalami perobekan bila terjadi pergeseran antar fragmen. Kemudian fraktur transcervical adalah fraktur yang bersifat intrakapsuler yang mempunyai kapasitas yang sangat rendah dan penyembuhan karena kerusakan pembuluh darah periosteum yang sangat rapuh serta hambatan dari cairan sinovial. Kemudian dasar teori. Dasar teorinya sendiri untuk ligamen sendi panggul dan leher femur ini tuh dibungkus oleh kapsula yang di medial melekat pada labrum acetabuli, lateral ke depan melekat pada linea trochanterica femoris dan ke belakang pada setengah permukaan posterior kolom femur. Kapsula ini terdiri di ligamentum iliofemoral, pubofemoral dan ischiofemoral. Ligamentum iliofemoral adalah sebuah ligamentum yang terkuat dan berbentuk seperti huruf Y yang terbalik. Dan patomekanisme dari fraktur sendiri terbagi menjadi 3, ada low energy trauma, itu yang paling umum terjadi pada pasien yang tua, kemudian high energy trauma, biasanya itu terjadi pada pasien yang usia muda, bisa terjadi pada usia muda atau usia tua, tapi lebih dominan terjadi pada usia muda, biasanya akibat kecelakaan atau trauma pada saat trauma-trauma tertentu pada saat yang memiliki benturan yang cukup keras sehingga mengakibatkan adanya fraktur pada tulang. Kemudian celiac loading stress fracture itu biasanya terjadi pada atlet, militer, atau penari balet itu akibat adanya paparan yang memungkinkan terjadi adanya fraktur. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya klasifikasi untuk lokasi anatomi terbagi menjadi 3, ada yang subkapital itu agak sedikit di atas, kemudian pada leher di antaranya antara kaput dan juga antara tulang femurnya sendiri itu disebut dengan transcervical, kemudian di bagian bawah sedikit itu disebut dengan basic cervical.
Selanjutnya, untuk klasifikasi dapat dibagi menjadi dua, Bowen and Griffin. Klasifikasi dapat dibagi menjadi empat dari klasifikasi Bowen and Griffin. Untuk diagnosis pada pasien dengan fraktur, pertama biasanya dia dapat riwayat jatuh dengan diikuti dengan adanya nyeri pinggul itu pada pasien dengan fraktur intratrochanter. Kemudian yang kedua pada fraktur yang terimpaksi, pasien mungkin masih dapat berjalan dan pasien sangat lemah atau cacat mental mungkin tidak mengeluh sekalipun mengalami fraktur bilateral biasanya. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan kita mendapatkan adanya keterangan yang akurat mengenai ada atau tidaknya sinkop, riwayat penyakit, mekanisme trauma, bagaimana aktivitas kesehariannya itu sangat penting untuk kita menentukan pilihan terapi yang pas pada pasien ini seperti apa. Kemudian pemeriksaan fisik pada pasien dengan fraktur itu dapat dilakukan pemeriksaan look, feel, move dengan melakukan inspeksi, melihat adanya deformitas atau tidak, bagaimana sikap dari anggota geraknya seperti apa. Kemudian pada feel atau palpasi kita merasakan apakah ada nyeri tekan, bagaimana spasme otot pada pasien, apakah ada gravitasi, dan juga move atau pergerakan pada pasien. Kita lakukan screening pada pasien, screening pergerakan pada pasien, apakah bagaimana gerakan pasien, apakah pasien mampu menggerakkan sejauh mana, untuk menentukan apakah ada sedalam mana atau sejauh mana kerusakan yang terjadi pada pasien ini, apakah ada kan, apakah tendon, ada yang besok tendon atau ada yang mengalami uh, fraktur yang memang cukup parah seperti itu sehingga butuh menentukan daripada penanganan apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pasien pada saat itu. Dan pada pemeriksaan fisik ini juga itu kita harus menilai juga bagaimana tanda-tanda pasti daripada faktor itu sendiri. Mungkin saja pasien hanya datang dengan keadaan nyeri, memang ada riwayat trauma, namun pada saat pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda pasti dari fraktur. Seperti itu, sehingga pada pemeriksaan ini didapatkan tanda-tanda pasti fraktur, setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, dan dari situ kita dapat menentukan bahwa memang pasien ini mengalami fracture, dan kita rencanakan tindakan apa yang seharusnya pantas untuk dilakukan pada pasien. Kemudian pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang pada pasien dengan curiga fracture, kita dapat lakukan pemeriksaan X-ray dan juga MRI. Untuk pemeriksaan dengan MRI, itu pilihan pencitraan untuk fraktur tanpa melakukan pergeseran atau fraktur yang tidak nampun di radiografi biasanya bone scan atau CT scan dilakukan pada pasien dengan yang memiliki kontraindikasi MRI biasanya. Untuk tata laksananya prinsip umum optimasi praoperasi medis yang cepat, di mana untuk mortalitas dikurangkan dengan operasi dalam waktu 48 jam, fiksasi dengan stabil dan mobilisasi dini. Pengobatan fraktur leher femur dapat berupa konservatif dengan indikasi yang sangat terbatas, non-operatif dengan indikasi fraktur non-displaced pada pasien yang mampu memenuhi pembatasan weight bearing, dan B itu terapi operatif indikasi lakukan pada displaced fracture dan non-displaced fracture. Kemudian prognosis pada pasien dengan post-fracture intratrochanter femur, Bone Griffin Classification Type 2, yakni dubia Adbonam. Untuk komplikasi umum pada pasien yang berusia tua itu sangat rentan untuk dalam menderita komplikasi umum seperti trombosis vena dalam, kemudian emboli paru, pneumonia, dan juga aukus decubitus. Baik, demikian presentasi yang saya dapat paparkan mengenai fracture, khususnya pada fracture intratrochanter. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.